Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengontrol objek atau menjalankan function dari dua file yang terpisah, ya, dua file yang berbeda. Di sini saya punya dua file ya, swf1 dan swf2. Di file swf1 saya meletakkan 3 button, yang mana nanti kalau button ini diklik nanti akan menjalankan function yang ada di file swf2. Nah, sebagai contoh di sini ada button visible. Ini kalau saya klik nanti akan menampilkan objek di file swf2. Nah, seperti itu. Kemudian begitu pula dengan audio. Di file swf2 ada musik yang sudah saya isi, ini belum dimainkan ya. Saya akan klik button audio untuk memainkan audio di file swf2. Nah, seperti itu ya. Dan di sini juga saya membuat sampel yang ketiga, yaitu input text. Saya akan masukkan nama, kemudian saya submit, dan nanti teksnya akan muncul di file swf2. Seperti ini ya. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Ini konsepnya berbeda dengan load movie yang biasa kita gunakan ya. Nah, kalau load movie itu hanya menampilkan file swf yang kita panggil ke dalam satu wadah. Jadi kalau buttonnya di file swf1 nanti klik load movie swf2, dia akan muncul di sini dan menutupi file swf1. Atau kita munculkan di bagian tertentu ya. Artinya dia akan gabung dalam satu frame dengan file swf1 ya. Barulah nanti file yang kita load itu bisa menjalankan fungsinya. Tetapi belum bisa kita mengontrol seperti ini. Jadi buttonnya di file swf1, fungsinya di swf2. Nah, ini akan sangat membantu nanti bagi kalian yang ingin mengontrol file swf yang lain dalam satu project ya. Oke, kita lanjut dulu. Bagaimana caranya untuk diketahui lebih awal file yang akan kita hubungkan atau kita koneksikan ini harus berada dalam satu folder. Ya, harus berada dalam satu folder project atau berada dalam satu tempat. Jadi pastikan nanti keduanya ngumpul dalam satu tempat itu ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan file yang sama. Ya, hanya saja ini belum berisi action. Di file 1 saya buat 3 button yang masing-masing nanti untuk mengontrol objek, audio, dan untuk mengontrol input data. Nanti akan ditampilkan di file swf2. Kita ke file 1 dulu ya, file swf1. Di sini saya sudah menjadikan objek ini sebagai button dan instance name sudah saya isi. Ini button 1, button 2, button 3. Dan ini instance name-nya sama seperti sebelum-sebelumnya, saya pakai input nama. Di file 2, di sini ada dynamic text untuk menampilkan output teks nanti. Kemudian ada objek yang akan saya kontrol. Ini sudah jadi movie clip, saya beri instance name kotak. Nah, saya akan mulai di file 1. Di sini kita buat variabel dulu sebagai koneksi. Jadi variabel ini nanti akan kita gunakan untuk mengkoneksikan kedua file. Var, saya akan buat nama variabelnya my object gitu ya. Ini saya perbesar sedikit ya. Ini tipe pengaturannya local connection. New local connection. Nah, jadi variabel ini kita jadikan sebagai connection ya, local connection, karena koneksinya antar file di dalam komputer itu. Kemudian karena nanti perintahnya melalui klik button, jadi saya akan berikan event dulu untuk buttonnya. Ini namanya button 1 add event listener. Kemudian mouse event
.click. Saya akan buat function di sini namanya misalnya ctrl object ya. Lalu di bawahnya kita buat function ctrl object dengan parameter mouse event. Nah, di dalam function button ini kita berikan perintah untuk mengirim nama koneksi, nama function nanti yang akan dipakai di file yang kedua. Variabel myObject kita berikan perintah send ya. Di dalam perintah send ini kita buat nama koneksinya dalam bentuk string ya. Jadi gunakan tanda petik 2. Saya akan buat namanya di sini misalnya ini bebas kita pakai nama ya. Saya buat nama control box itu ya misalnya. Control box kemudian koma, method name-nya juga string. Method name ini akan menjadi nama function di file SWF2. Saya buat di sini misalnya visible box ya, visible box. Kemudian parameternya di sini saya pakai nama box. Nah, sampai di sini sudah selesai dulu untuk file SWF1-nya. Jadi di sini variabel yang kita buat nanti akan kita pakai untuk mengirimkan nama koneksi, nama function, dan parameternya. Oke, ini kita save dulu, save dan test movie. Ini kalau diklik dia akan menampilkan error di output ya. Ini karena memang belum ketemu dia dengan siapa, harus terkoneksi itu ya. Kita pindah ke file SWF2. Di sini saya akan gunakan variabel yang sama. Atau nanti kalian bisa juga menggunakan nama variabel yang berbeda. Ya, jadi biar tidak banyak saya buat nama variabel, saya pakai variabel yang sama ya. Ini sama juga tipenya local connection, new local connection ya. Nah, seperti itu ya. Jadi biar jelas saja ya. Kemudian untuk pengaturan di bawahnya, ini kita tambahkan perintah dia sebagai klien. Ya, jadi ini menyatakan bahwa file SWF2 ini akan sebagai klien, sebagai penerima koneksi dari file SWF1. Jadi di sini kita bicara siapa yang mengontrol dan siapa yang akan dikontrol itu ya. File 1 akan mengontrol file 2 gitu. Dan file 2 ini agar dia tahu sebagai file yang dikontrol ya kita berikan pengaturan klien. Klien dengan nilai this itu ya. Kemudian agar si file 2 ini menerima koneksi yang sama dari file 1, jadi kita berikan dia perintah connect. Nah, di sini kita masukkan nama koneksi yang tadi dibuat di file 1. Tadi saya buat namanya control box. Nah, dengan begini file 2 sudah menerima koneksi dari file 1 dan si file 2 ini sebagai penerima koneksi itu ya. Kemudian di bawahnya kita buat function untuk menjalankan perintah dari file 1 ya. Di dalam function ini kita masukkan method name yang kita buat tadi ya. Ini nama koneksi, kemudian method name ini ya, visible box. Nah, ini akan menjadi nama functionnya visible box. Ya, ini diberikan oleh si file 1, kemudian dijalankan oleh si file 2 itu. Parameternya adalah box.
Nah, di dalam function inilah kita kontrol objeknya ya. Objeknya kan ada di file 2. Di sini instance name-nya kotak. Ya, di sini kotak. Saya akan berikan perintah visible dengan nilai true. Nah, sebelumnya ini kita tambah dulu di bagian atas. Ya, kita tambahkan dulu visible dengan nilai false agar kotaknya hilang dulu ya, tidak terlihat. Oke, seperti itu. Jadi di awal kotaknya tidak terlihat. Dengan perintah klik button dari file 1, nanti klik visible, dia akan mengirimkan nama koneksi, kemudian nama function dan parameternya. Oleh si file 2, diterima nama koneksi dan dijalankan function ini, ya function yang sesuai dengan nama yang diberikan oleh file 1. Dan perintahnya adalah menampilkan objek kotak. Seperti itulah alurnya ya. Kita save dan test movie ya. Nah, di mode test movie ini tidak bisa kita jalankan dua file sekaligus, jadi kita harus menuju ke tempat di mana kedua file ini kita simpan ya. Saya akan seleksi keduanya untuk dijalankan bersamaan. Oke, saya akan klik button visible. Nah, seperti itu, dia sudah mau muncul ya. Artinya dengan begini dia sudah terkoneksi ya. Kalau sudah jalan, ya berarti sudah berhasil. Itu untuk button yang pertama, mengontrol objek. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu untuk yang sampel kedua, yaitu mengontrol audio. Nah, ini akan sangat berguna buat kalian yang ingin mengontrol audio di file yang berbeda, itu ya. Karena kemarin sempat ada yang bertanya, bagaimana mengontrol audio agar audionya itu berhenti ketika pindah file atau ketika load konten yang lain itu ya. Sedangkan button untuk mengontrol audionya tidak ada di file yang berisi audio itu ya. Oke, kita buat dulu function yang sama. Oh sorry, bukan function, variabel ya. Nah di sini karena perintahnya berbeda, jadi saya akan buat variabel yang baru. Di sini saya buat nama misalnya mymusic. mymusic juga sebagai local connection. Untuk button audio itu saya letakkan di button 2. Nama fungsinya juga saya buat di sini ctrl musik gitu ya. Kemudian di sini mymusic juga perintahnya sama, mymusic send. Untuk nama koneksinya di sini saya buat kontrol audio itu ya. Kemudian di sini saya akan buat nama kontrol musik. Dan parameternya saya buat nama musik. Oke, kita save dan test movie. Nanti kita biar fokus dengan file 2. Kita ke file swf2. Di sini juga sama, variabelnya kita pakai yang sama dengan di variabel file swf1. Saya akan buat di bagian sini ya. Jadi saya kumpulkan variabel dengan variabelnya. Kemudian di sini saya akan copy juga di bagian atasnya ya. Dari bagian atasnya di sini namanya musik ya. Jadi setiap function itu kita buatkan variabel yang berbeda ya. Nanti masing-masing variabel ini akan membawa nama koneksi, nama function. Jadi kalau functionnya ada banyak, berarti kita harus buat variabel yang banyak juga. Ini kontrol audio. Oke, jadi semua mengarah ke
file yang sama dengan nama koneksi yang berbeda-beda ya. Nah, di sini karena ada audio, jadi saya masukkan dulu ya musiknya. Ini belum masuk musiknya. Oh ya, ini sudah ada, saya lupa. Nah, untuk file audio musiknya saya beri nama Linkits itu BG Musik. Nah, skripnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi saya akan buat dulu var BG Musik. Untuk nama variabel, nama koneksi, dan nama-nama yang lain itu diusahakan berbeda ya, agar tidak ada yang benturan nantinya. Oke, ini sound sama dengan new BG Musik. Oh ya, ini harus berbeda ya. Ini namanya BG Musik. Ya, ini saya berikan underscore saja biar berbeda ya. Oke. Kemudian di bawahnya var channel musik. Ini sebagai channel sound. Dan pengaturan volumenya juga. Volume sound transform, new sound transform. Volumenya saya berikan setengah dan panningnya 0. Settingan yang sama seperti sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan buat function di bawahnya. Ini saya copy. Function, nama functionnya di sini untuk di file 1 tadi saya buat kontrol musik dan parameternya musik. Nah, di sini kontrol musik. Dan parameternya musik. Nah, ini perintah untuk memainkan ya. Oh ya, di sini ada teks dinamik untuk menampilkan status musik yang belum saya tambahkan ya. Jadi di awal itu saya akan menampilkan keterangan bahwa musik masih belum dimainkan ya. Oke, ini menerangkan bahwa musik masih berhenti. Dan saya akan mainkan musiknya di sini ya. Perintahnya channel musik play musiknya. BG musik. Ini dari 0, kemudian saya loopnya pakai 10 aja. Dan sound transformnya ke volume. Kemudian tampilan status musik kita ubah jadi musik playing gitu ya. Oke, di sini sudah selesai untuk bagian kontrol audionya. Save dan test movie. Kita jalankan lagi keduanya. Oke, ini sudah berjalan. Nah, audionya kita coba dulu ya. Oke, sudah jalan ya.
Kontrol audio sudah berhasil dan selanjutnya yang ketiga. Nah, di sini ada inputan teks. Oke, ini juga sama, saya akan buat variabelnya. Kalau ini sedikit berbeda nanti ya dalam memberikan nilai parameter atau nama parameternya. Ini saya buat misalnya my name. My name ini di button 3. Control, nama fungsinya control name. Kemudian di sini my name send. Nama koneksinya adalah input nama itu ya. Jangan input nama, ini biar beda dengan instance name. Misalnya input user ya. Nah, input user itu biar beda ya. Input user. Kemudian nama fungsinya di sini adalah user. Nah, user. Dan nah di sini karena ada variabel ya, jadi kita buat variabel dulu. Nah, jadi untuk mengirimkan data kita harus buatkan variabel. Var di sini saya pakai nama user. Tipe data string. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya. Oke, nah sebelum ke pengiriman koneksi dan metode koneksinya ya, dan juga parameternya, kita berikan dulu perintah nama user untuk mengambil data dari inputan teks ini ya. Jadi instance name-nya di sini tadi adalah input nama. Jadi variabel nama user kita perintahkan untuk mengambil data dari form input nama. Kemudian barulah kita kirim ya. Jadi ini harus masuk dulu datanya. Kemudian kita kirim, nama koneksinya input user. Kemudian nama fungsinya nanti adalah user. Dan di sini karena kita menggunakan variabel yang berisi data dan datanya itu akan kita tampilkan di file SWF yang kedua. Di sini parameternya kita pakai nama user ya. Jadi tidak lagi menggunakan format string. Nah, ini yang berbeda apabila kita mengirimkan data yang tersimpan dalam sebuah variabel. Jadi nama variabelnya yang kita gunakan sebagai parameter. Oke, kita save dan test movie. Kemudian kita pindah lagi ke file SWF2. Nah, di sini nama variabelnya juga sama. My name, local connection. Saya buat di bawahnya koneksi audio ya. My name, kemudian di sini kita nyatakan juga sebagai klien dan kita masukkan nama koneksinya. Nama koneksinya tadi adalah input user. Kemudian functionnya. Nah, functionnya di sini tadi adalah saya buat user dan parameternya adalah nama variabelnya itu ya, yang berisi data yaitu nama user. Kemudian, nah di sini kita tampilkan ya. Ini instance name dari dynamic text-nya adalah output nama. Ya, output nama.text. Ini saya ambil. Output nama.text di sini
nama user. Oke, kita coba ya. Mungkin saya akan tambahkan kalimat hello. Nah, seperti dia. Saya tambahkan teks itu maksudnya ya. Tambahkan teks hello plus variabel nama user. Save dan test movie. Kita jalankan kembali. Nah, di sini saya akan langsung ketikkan nama ya. Kita coba dulu klik submit. Nah, ini sudah masuk dia. Saya ketikkan nama, submit. Oke, sudah ya. Klik visible dan play musik. Nah, ini kalau cuma satu saja dijalankan seperti ini dia. Ya, muncul error ya, artinya tidak ditemukan. Ini error yang sama muncul seperti tadi ketika test movie. Jadi kalau misalnya hanya satu file saja yang dijalankan, nanti ya muncul keterangan seperti ini. Artinya dia tidak menemukan file yang diajak untuk berkoneksi seperti itu. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Nanti bisa dicoba di projectnya masing-masing. Nah, tadi di contoh yang pertama, saya bisa klik sekali lagi buttonnya itu dia menjalankan function yang sebaliknya ya. Misalnya di visible ini tadi menampilkan, lalu saya klik lagi, dia kembali hilang objeknya ya. Audio juga begitu ya. Klik play, kemudian klik lagi, dia akan stop. Nah, itu saya tambahkan struktur kondisional di bagian file yang kedua. Nah, jadi saya contohkan ya, nanti biar misalnya kalian bisa mencoba lebih jauh lagi atau ekspor lebih jauh lagi ya. Saya akan buat variabel baru untuk tipe data boolean. Misalnya di sini status objek gitu, atau objek itu aja ya, biar tidak kepanjangan. Var objek ini tipe data boolean dan saya beri nilai true. Kemudian di bawahnya juga sama, saya buat var untuk musik lah. Saya pakai contoh dua function ini. Ini tipe data boolean. Saya beri nilai true. Nah, ini sebagai acuan ya. Jadi nanti kalau true nanti eksekusinya adalah play, kalau false itu stop. Nah, seperti itu. Nah, di function control objeknya di sini ya, visible box-nya di sini kita tambahkan struktur kondisional dengan acuan pernyataannya apabila si objek ya, objek yang tadi itu bernilai true seperti itu. Kotaknya ditampilkan, dan sebaliknya else ini kotak visible false. Dan di bawahnya kita tambahkan objek ya, kita berikan kembali nilai yang baru kepada variabel objeknya ini. Objek not object ya. Nah, ini artinya untuk membalik nilai yang awalnya tadi bernilai true, kemudian kita berikan nilai not object yang artinya nanti berubah jadi false. Dan begitu pula setiap kali function dijalankan, dia akan bolak-balik dari true ke false, false ke true, dan seterusnya. Apabila bernilai true, yang dieksekusi adalah menampilkan kotak, dan sebaliknya ini menyembunyikan objek kotaknya itu ya. Kalau kalian menggunakan kode snippet untuk load movie, nah itu kalau kalian memperhatikan sebenarnya sudah langsung dipaketkan dengan function seperti ini ya. Jadi bisa dua fungsi kalau
buttonnya itu bisa diklik lagi ya. Untuk musik juga sama. Jadi di sini musik. Oke, saya cek dulu ya. Saya pastikan tidak ada yang benturan dengan nama. Oh ya, ini. Ini kontrol musik. Ini nama parameternya musik ya. Oke, saya akan buat di sini status musik gitu ya. Oh, bukan status. Audio lah itu ya. Audio, jadi biar beda karena di sini parameternya musik. Jadi kalau nanti ada variabel musik bisa error dia. Audio bernilai true. Musik dimainkan dan sebaliknya. Else musik kita hentikan. Channel musik dot stop gitu ya. Dan status musik kembali di sini stop ya, musik stop. Nah, seperti ini ya. Lalu di bawahnya kita buat juga format yang sama seperti di atasnya, audio not audio, yang nanti akan membalikkan nilai true jadi false dan false jadi true. Oke, dua ini saya jadikan sampel, yang bawahnya tidak perlulah ya. Kita save dan test movie. Nah, kita coba ya. Ini satu button bisa berfungsi ganda ya. Menampilkan dan menyembunyikan itu ya. Klik, menampilkan, klik lagi, menyembunyikan. Oke, audio. Nah, itu ya, sudah. Oke, itu tambahan saja nanti untuk bisa kalian coba kalau memang ada button yang mau difungsikan ganda. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Silakan dicoba dan semoga berhasil dan tidak error ya. Silakan nanti explore, dieksperimenkan di projectnya masing-masing.